Halo Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang tetap sukacita. Mari siapa hati kita ambil saat teduh sejenak. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Seringkali dalam hidup kita, bukankah kita berpikir bahwa untuk menjadi bahagia maka kita harus memiliki banyak harta benda. Dan ketika suatu saat kita harus memberikan harta benda itu, maka kita merasa itu adalah sebagai sesuatu pengorbanan. Mungkin dalam hidup kita terpatri juga bahwa orang harus memiliki banyak harta benda atau menjadi orang kaya baru orang akan bahagia dan mampu untuk membahagiakan orang lain. Ternyata di firman Tuhan ada tertulis, berbahagialah orang yang miskin, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Orang miskin menjadi bahagia rasanya mungkin di luar dari logika kita. Orang kaya pasti bisa bahagia. Tapi kenyataannya ternyata tidak semua orang yang kaya atau kita pandang punya banyak duit, punya banyak harta benda, mobil-mobil yang keren, rumah yang besar, itu bahagia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahagia itu bisa menjadi hal yang sederhana. Sesederhana kita memandang apa yang kita punya dengan ucapan syukur. Sekali lagi, sesederhana kita memandang apa yang kita punya dengan ucapan syukur. Ada sebuah cerita. Berapa waktu lalu saya membacanya dari sebuah kiriman di grup WhatsApp. Satu hari ada pengendara mobil, dia berhenti di pinggir jalan. Tidak lama ada seorang anak kecil mengetuk mobil itu. Dan ketika dibuka, anak kecil ini berkata, "Bapak, boleh minta 2.000?" Lalu bapak ini mengeluarkan uang 2.000. Apalah arti uang 2.000 untuk seorang yang punya mobil yang cukup mewah, Bapak Ibu Saudara. Lalu tidak lama bapak ini melihat dari kaca spion bahwa anak kecil itu berlari dan menghampiri seorang yang tua yang sedang duduk lalu memberikan makanan dalam plastik, yaitu gorengan. Lalu anak ini datang lagi dan berkata, "Bapak mau parkir? Sini saya bantu." Lalu anak itu dengan senang hati ingin membantu. Lalu bapak ini bilang, "Enggak, saya nggak mau parkir." Lalu bapak itu bertanya, "Uangmu untuk dibelikan apa?" "Oh, uang saya belikan gorengan untuk saya kasih ke bapak tua itu. Tadi dia bercerita bahwa bapak tua itu sedang puasa dan saya melihat ketika buka puasa bapak itu hanya minum air putih saja. Saya hanya punya uang 500 rupiah, hanya cukup untuk beli satu gorengan. Makanya saya minta bapak 2.000 supaya saya beli 3 gorengan. Saya tukang koran di sini. Biasanya saya mangkal, tapi hari ini saya libur. Dan ternyata ketemu bapak itu. Karena saya libur, saya nggak punya duit. Biasanya sehari 10.000. Dan biasanya saya pakai untuk kalau ada orang yang susah, saya kasih makan atau belikan gorengan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, gak lama anak itu bilang dan pamitan, "Maaf ya Pak, saya harus pergi." Ini kisah cerita mengungkapkan bahwa ternyata untuk bahagia itu adalah hal sederhana. Bukan berdasarkan berapa banyak harta benda kita atau duit kita. Memang harta benda dan duit itu dibutuhkan. Mungkin kadangkala kita bertanya, kalau nggak punya uang, bagaimana hidup? Nah, mari kita berefleksi. Kapan saatnya kita tidak punya uang pada masa lalu kita? Lalu kita tarik sampai hari ini. Masih bisa hidup kan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkataan Yesus mau mengajarkan bukan sekedar bicara tentang harta dan benda. Bukan bicara tentang berapa nilai materi yang kita punya. Tetapi ini adalah bicara tentang kebahagiaan yang bergantung kepada Sang Sumber. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang menjadi sumber akan pemeliharaan kehidupan.
Kita diajak Tuhan untuk fokus kepada Sang Sumber, melakukan ibadah kita, hidup dalam keseharian dalam iman kita, menjadi sumber kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan harta benda materi yang kita miliki. Ketika kita merasa seperti orang miskin, di mana begitu sangat bergantung kepada si pemberi materi, atau misalnya pemberi roti, pemberi makanan, dan ketika diberikan sedikit aja, sepotong roti yang mungkin harganya sangat murah, maka orang miskin itu akan sangat bersuka cita dan merasa betapa bahagianya. Dan dia bahagia bukan sekedar menikmati enaknya roti, tetapi dia merasa bahwa pemeliharaan Tuhan berarti lebih panjang nyawanya di dalam kehidupan ini. Jadi berbahagia dalam kehidupan sebagai orang miskin adalah yang pertama, selalu mengingat Sang Sumber. Yang kedua, selalu bersyukur. Sekalipun yang diterima sedikit, tidak begitu banyak, tapi sedikit itu menjadi sumber kebahagiaan. Karena bukan persoalan menikmati dengan indera, tetapi sumber kebahagiaan di mana merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak harta benda kita yang kita punyai? Sudahkah kita berbahagia dan merasakan sukacita? Apakah kita selalu ingat setiap detail apa yang kita punyai adalah pemberian Tuhan dan pemeliharaan Tuhan? Seperti anak kecil tadi, cukup dengan uang 2.000 saja, dia bisa berbahagia, bahkan menjadi berkat. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak harta benda kita yang sudah kita gunakan untuk memberkati kehidupan? Saudara, bahagia itu adalah sederhana. Sesederhana hati kita untuk bersyukur akan anugerah Tuhan dan mengingat Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Allah untuk kebesaran nama Tuhan Sang mempunyai kehidupan. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mengingat ya Tuhan untuk saudara-saudari orang tua kami yang sedang sakit. Untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livencia, Ibu Heni Caya, Ibu Nani Pangestu, Ibu Maria Bambang, Bapak Mahargono, Bapak Sutanto Harto, Ibu Vivi Mariawati, Ibu Sylvia Verina, Ibu Sumiati, Ibu Widya Wiryadi, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Bapak Billy Suryadi, Ibu Nani Mahargono, Ibu Sumihar, Ibu Clara, Bapak Andi Rahmat, Saudari Christine, Kau juga sertai dengan hikmat kasih Tuhan, dengan kekuatan kasih Tuhan. Allah yang luar biasa, berkati juga ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang sekarang ini sedang pemulihan ekonomi. Kondisi bangsa ini sekarang Tuhan, dengan berbagai harga-harga yang begitu menjulang sangat tinggi. Tuhan urapi dengan kasih sayang Tuhan dan urapan kasih sayang Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami sebagai ada bangsa, sebagai anggota jemaat boleh saling berbagi satu dengan yang lain.
Ketika kami memiliki berkat Tuhan, sedikit kami boleh berbagi bersama. Ketika kami punya berkat Tuhan yang banyak, kami juga punya kesempatan yang banyak untuk berbagi bagi sesama kami Tuhan. Untuk menolong mereka sehingga mereka merasakan pemeliharaan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa, untuk kondisi kehidupan ini. Juga masa-masa pasca COVID dalam pemulihan, masalah perang di Rusia dengan Ukraina, yang berdampak sangat luas baik secara ekonomi, keamanan dunia. Tuhan Yesus tolong dan berkati ya Bapa. Allah yang luar biasa dalam Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang juga sedang sekolah dan mulai onsite. Mereka Tuhan urapi dengan kekuatan kasih Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Mereka yang kuliah, para dosen, para pekerja medis, kau juga sertai dengan hikmat kasih Tuhan. Begitu juga orang-orang yang juga melayani secara medis di rumah bersama orang tua mereka. Beri kesabaran dan hikmat dari Tuhan dan juga berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik. Biarlah apapun yang kami lakukan itu boleh membuat banyak orang sungguh-sungguh merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.